Kuasa untuk mengatasi 5 jenis rasa sakit. Saya sering bertemu orang-orang yang air matanya mengalir di pipi mereka. Hati mereka terbebani dengan rasa sakit yang tak tergambarkan. Firman Tuhan akan menolong kita mengatasi masalah atau penderitaan apapun yang mengancam, menyebabkan kita merasa sakit hati. Firman Tuhan menolong kita mengatasi rasa sakit kita. Inilah 5 jenis penderitaan yang bisa dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat 11. Yang pertama, kemiskinan yang ekstrim. Pada pukul 12:04, Tuhan berjalan di pintu. Ini adalah kesaksian dari seorang pebisnis bernama Charles. Ia tadinya adalah seorang penjual pakaian eceran selama bertahun-tahun, sampai kesulitan menimpanya. Terperosok dalam kemiskinan yang ekstrim, ia menghadapi kebangkrutan dan bencana keuangan total yang mengancam bukan hanya bisnisnya, tetapi juga seluruh keluarganya. Ketika hari yang menyedihkan itu tiba, ia menandatangani surat pernyataan kebangkrutannya. Berdiri di tokonya, sementara orang yang memberi pinjaman membuat faktur stoknya, ia berterima kasih kepada Tuhan atas tahun-tahun berkat keuangan dan kesuksesan yang telah berlalu. Namun, pada akhirnya, semua yang ia miliki tinggallah kenangan. Ia kehilangan tokonya. Tiba-tiba, seseorang memasuki tokonya, meskipun Charles mengingatnya secara berbeda. Dan kemudian pada pukul 12:15, Tuhan berjalan di pintu. Saya mengatakan ini dengan hormat, karena bagi saya itu tidak lain daripada Tuhan dalam diri pesaing saya yang paling kuat. Ia jarang ke toko saya. Kami teman biasa. Ia dengan tenang merogoh kantongnya dan menyerahkan kepada saya sebuah cek yang cukup besar. Katanya, "Apakah ini akan mengubah keadaan?" Tercengang dengan air mata menggenang, saya berkata, "Ya, saya yakin begitu." Dari semua kenalan saya di kota itu, orang ini adalah orang terakhir yang saya harapkan untuk menolong saya. Teman-teman saya yang lain merasa kasihan pada saya, tetapi orang ini menyatakan belas kasihannya dengan uang yang berbicara. Charles melanjutkan, "Siapa yang menaruh itu ke dalam hati orang tersebut di masa saya dalam keadaan paling genting? Tak seorang pun, kecuali Allah. Tahun-tahun setelahnya dipenuhi dengan kesuksesan dan kemakmuran. Dan dengan pertolongan Tuhan lebih jauh, saya bisa membayar penuh kembali kepada pesaing saya yang telah menolong saya itu. Kemiskinan Anda mungkin jenis yang berbeda dari yang dialami Charles. Namun, Anda melayani Tuhan yang pastinya sama seperti yang Ia miliki. Tuhan adalah sumber Anda, penyedia seluruh kebutuhan Anda, mengubah rasa sakit Anda yang berkali-kali lipat menjadi puji-pujian berkali-kali lipat kepada Dia yang tentangnya ada tertulis, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Mazmur 23 ayat 1. Yang kedua, kesepian. Apakah Anda pernah atau sedang merasa kesepian? Amsal 18 ayat 24 berkata, "Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara." Memiliki teman itu penting. Ingat, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 3. Tuhan hidup di tempat pujian. Jika Anda ingin mengalami hadirat Tuhan, pertemanan dengan Tuhan, pergilah ke alamatnya. Itulah Mazmur 22 ayat 3. Suatu cara yang pasti untuk mengatasi kesepian adalah dengan dikuasai oleh roh puji-pujian. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk bersekutu dengan Anda. Rasa sakit yang ketiga, ketakutan yang membuat kewalahan. Apakah yang Anda takuti? Kehilangan pekerjaan, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, masa depan anak-anak Anda,
Kekurangan uang, ancaman perang, kematian, neraka, atau ada yang lebih buruk lagi kah? Ketakutan menghasilkan emosi dan kondisi negatif, termasuk siksaan, penderitaan, kekalahan, kehancuran, dan akhirnya hal itu menjadi sebuah perbudakan. Tetapi Anda bisa menghentikan roh ketakutan dan mulai hidup di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal serta kepercayaan yang sejati. Saat Anda mempelajari Alkitab, Anda tahu dari mana ketakutan berasal, sehingga Anda bisa meruntuhkan rasa tidak aman Anda dan memperoleh kebebasan dari efek-efeknya yang melumpuhkan. Temukanlah bagi diri Anda sendiri bagaimana menaklukkan ketakutan dengan mengucapkan proklamasi yang alkitabiah ini dengan suara lantang. Tuhan tidak memberikan saya roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya tidak takut terhadap apa yang bisa dilakukan manusia terhadap saya. Ibrani 13 ayat 6. Saat Anda mengucapkan kebenaran-kebenaran tersebut, Anda berdiri melawan ketakutan dan menolaknya di tempat manapun di dalam hati Anda. Yang keempat adalah siksaan fisik atau mental. Belajar mengatasi siksaan fisik atau mental tentu membutuhkan kedisiplinan. Bulan Maret tahun 2010, saya menderita rasa sakit yang kronis dan konstan selama berminggu-minggu akibat sebuah kecelakaan. Oleh karena ini, saya memiliki rasa belas kasihan dan pengertian yang baru terhadap mereka yang telah menderita rasa sakit berkepanjangan. Siksaan mentalnya adalah peperangan di dalam dunia roh. Tetapi itu adalah sebuah peperangan yang bisa kita menangkan. Seperti banyak orang percaya, saya mendoakan yang sakit kapanpun kesempatan muncul. Saya tidak ragu bahwa salah satu tujuan kesembuhan di zaman Yesus dan juga di zaman kita adalah untuk mendapatkan perhatian mereka yang terhilang supaya mereka boleh mengenal Dia. Itulah tepatnya yang terjadi dalam keluarga saya sendiri. Kesembuhan ibu saya yang ajaib dari sakit kritis adalah faktor yang meyakinkan yang membawa seluruh keluarga saya mendengar Injil untuk pertama kalinya. Mujizat ibu adalah iklan surga, membuktikan fakta bahwa Yesus itu nyata dan hidup hari ini, dan bahwa Ia masih seorang tabib yang ajaib. Lukas 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 7 ayat 21-22 berkata, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berdasarkan cedera saya di tahun 2010, saya bisa katakan sakit itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Tidak ada sukacita dalam rasa sakit dan ketidaknyamanan. Ketika Tuhan menyingkirkan demam, memberhentikan sakit telinga yang berdenyut-denyut, memulihkan kekuatan korban kecelakaan, atau mengutuk kanker, itu semua adalah bagian dari demonstrasi kasih-Nya bagi kita. Yesaya bernubuat tentang ini ketika ia mengatakan dalam Yesaya 53 ayat 5,
tetapi Dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mungkin Anda sedang memerangi suatu penyakit, atau mungkin Anda sedang bergumul saat Anda menyaksikan seorang teman dekat atau anggota keluarga yang sedang menderita. Berbagai pertanyaan dan keraguan mungkin mengganggu pikiran Anda. Tetapi Rasul Yakobus memberitahu kita bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Yakobus 5 ayat 15. Saya telah secara pribadi mengalami kesembuhan, dan saya telah mendoakan ribuan orang untuk disembuhkan. Beberapa disembuhkan, yang lainnya tidak. Namun demikian, Alkitab tetap jelas. Saya harus mempercayai firman Tuhan, mendoakan yang sakit, dan mengharapkan Tuhan memanifestasikan hasilnya. Anda akan takjub melihat apa yang Tuhan lakukan ketika Anda memberikan kepada Allah kesempatan. Markus 16 ayat 18, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Anda bisa melakukan itu. Di dalam nama Yesus, jangan pernah putus asa dengan hasil yang belum sesuai dengan firman Tuhan, melainkan ubahlah fakta menurut kuasa perkataan firman Tuhan. Yang kelima, kesedihan atau sakit hati. Berdasarkan pembelajaran Alkitab saya yakin bahwa jika Anda adalah orang percaya, hari paling membahagiakan di hidup Anda adalah hari kematian Anda. 2 Korintus 5 ayat 8 berkata, "Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Suatu hari nanti, akhirnya kita semua akan mati dan berpulang kepada Yesus. Diangkat untuk bersama dengan Tuhan Yesus selamanya adalah pengharapan kita yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Apakah Anda sedang hidup dengan pengharapan penuh bahagia ini? Apakah Anda sedang menjalani hari-hari Anda bahwa hari ini bisa saja menjadi hari tersebut? Roh Kudus menaruhnya ke dalam hati Rasul Paulus. "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sungguh hari itu akan menjadi hari yang paling luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa menghadapi apapun tantangan dan kondisi kehidupan Anda. Anda yang ada di dalam Kristus Yesus, Anda memiliki kemenangan ganda di bumi maupun di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.